Ancaman terhadap konsumsi rumah tangga pada 2026 kian menguat. Tekanan terhadap kelas menengah dan berlanjutnya pemutusan hubungan kerja atau PHK beresiko menahan laju belanja masyarakat di tengah perlambatan ekonomi dan tekanan pasar tenaga kerja sepanjang 2025. Kondisi ini menjadi perhatian karena konsumsi rumah tangga selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika daya beli melemah, pemulihan ekonomi berpotensi berjalan lebih lambat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sekitar 10 juta penduduk kelas menengah turun kelas hingga akhir 2024. Penyusutan ini berdampak langsung pada pola konsumsi rumah tangga. Ketika pendapatan tertekan, rumah tangga cenderung mengalihkan belanja ke kebutuhan dasar. Pengeluaran non-esensial yang selama ini menjadi motor pertumbuhan konsumsi ikut melemah. Akibatnya, ruang ekspansi konsumsi menjadi semakin terbatas. Tekanan konsumsi juga diperparah oleh meningkatnya jumlah PHK. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah PHK pada Januari hingga November 2025 mencapai 79.302 orang. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 77.965 orang. Kepala Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance Muhammad Rizal Taufikur Rahman menilai tren ini berpotensi berlanjut dan menjadi faktor penekan konsumsi rumah tangga ke depan. Menurut Rizal, penyusutan kelas menengah dan meningkatnya PHK membuat konsumsi rumah tangga semakin sensitif terhadap dinamika pasar kerja dan pendapatan. Dalam situasi seperti ini, bantuan sosial masih dibutuhkan untuk menjaga konsumsi kelompok rentan agar tidak jatuh lebih dalam. Namun, Rizal menilai bantuan sosial memiliki keterbatasan. Rizal menambahkan, bansos pada dasarnya hanya menjaga batas bawah konsumsi, bukan mendorong ekspansi konsumsi agregat secara berkelanjutan jika kelas menengah terus tertekan. Rizal pun memperkirakan resiko PHK masih terbuka pada 2026. Pelemahan permintaan, tekanan biaya usaha, serta strategi efisiensi perusahaan dinilai masih berpotensi berlanjut. PHK juga tidak selalu muncul dalam bentuk gelombang besar. Prosesnya bisa terjadi secara bertahap, mulai dari pengurangan jam kerja, kontrak yang tidak diperpanjang, hingga pembekuan rekrutmen tenaga kerja baru. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memitigasi resiko sejak dini agar dampaknya terhadap konsumsi tidak semakin besar. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah penguatan program jaminan kehilangan pekerjaan. Program ini dibutuhkan agar jeda pendapatan pasca PHK tidak terlalu panjang. Selain itu, pemerintah juga didorong memperkuat skema retensi tenaga kerja di sektor padat karya, sekaligus menjaga stabilitas biaya produksi dan iklim usaha agar perusahaan tidak semakin tertekan. Untuk mendorong konsumsi rumah tangga pada 2026, Rizal menilai insentif fiskal paling efektif jika menyasar kelompok berpendapatan rendah dan menengah, karena kelompok ini memiliki kecenderungan belanja yang lebih tinggi. Salah satu opsi yang dinilai tepat adalah menaikkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Rizal menyebut dalam konteks ini menaikkan PTKP relatif lebih tepat dibanding penurunan PPN karena dampaknya lebih terarah dan multiplier ke konsumsi biasanya yang lebih besar. Sebaliknya, penurunan tarif pajak pertambahan nilai dinilai cenderung menyebar dan lebih banyak dinikmati kelompok berpendapatan atas, sehingga efisiensi fiskalnya lebih rendah. Meski begitu, Rizal menekankan kebijakan fiskal perlu disertai bantuan sosial yang lebih presisi serta kebijakan pasar kerja yang mendorong penciptaan lapangan kerja. Dorongan konsumsi, menurutnya, harus ditopang oleh perbaikan pendapatan dan meningkatnya rasa aman rumah tangga agar tidak bersifat sementara.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengakui pelemahan konsumsi dan lonjakan PHK berkaitan erat dengan perlambatan ekonomi yang menekan permintaan. Meski begitu, pemerintah tetap optimistis kondisi ekonomi pada 2026 akan membaik seiring kebijakan fiskal dan moneter yang lebih selaras.